Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febri Putra dengan NPM 2175305. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada modul ke-10. Pada modul ke-10 pada materi switching, routing, and wireless essential, yaitu LAN security concept atau konsep keamanan LAN. Pada modul ini tujuan itu kita akan menjelaskan bagaimana kerentanan yang dapat membahayakan dan security. Nah, pada topik itu yang akan kita bahas itu yang pertama ada endpoint security, yang menjelaskan bagaimana menggunakan endpoint security itu untuk mengurangi serangan. Lalu access control itu mengexplain atau menjelaskan bagaimana AAA dan 802.1x itu tuh digunakan untuk mengautentikasikan LAN endpoint dan device atau perangkat. Lalu pada layer 2 security threat ini kita mengidentifikasi kerentanan pada layer 2. Lalu pada MAC address table attack itu tuh kita akan menjelaskan bagaimana sebuah MAC address, serangan MAC address itu tuh dapat membahayakan keamanan LAN. Lalu pada LAN attack yang terakhir itu menjelaskan bagaimana serangan LAN itu tuh yang dapat membahayakan dan security. Oke, kita masuk ke endpoint security ya. Pada endpoint security, pada network attacks today, ini biasanya tuh media-media tuh dia meliput serangan pada jaringan perusahaan. Nah, kita tuh cukup mencarinya tuh di internet tuh dengan kata kunci latest network attack atau serangan jaringan terbaru ya, untuk menemukan informasi terkini terkait serangan-serangan saat ini. Kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada distribute denial of service atau DDoS. Nah, ini nih adalah serangan yang terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie biasanya, dengan tujuan tuh menurunkan dan menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Lalu ada data breach. Pada data breach ini nih merupakan serangan di mana server, data atau host organisasi itu disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Lalu ada malware. Pada malware ini merupakan serangan yang mana host atau organisasi itu terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya. Yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya pada ransomware seperti WannaCry yang dulu sempat viral, itu tuh dia dapat mengekskripsi data pada host dan mengunci aksesnya, hingga pembuat WannaCry ini dia meminta uang tembusan untuk dibayarkan agar data-data para korban tuh bisa selamat. Lalu dari berbagai perangkat keamanan jaringan yang diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Nah, perangkat ini dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama itu ada VPN yang enable router atau router yang berkemampuan virtual private network atau VPN. Ini menyediakan koneksi aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik ke jaringan perusahaan. Layanan ini juga biasanya diintegrasikan ke dalam firewall. Lalu ada Next Generation Firewall atau NGFW. Ini menyediakan inspeksi paket stateful, visibilitas, dan kontrol aplikasi. Lalu ada Next Generation Intrusion Prevention System, yaitu sistem penjagaan intrusi generasi berikutnya atau NGEPS. Lalu ada Advanced Malware Protection atau perlindungan malware tingkat lanjut atau EMP, dan penfilteran URL. Lalu ada Network Access Control atau NAC. Ini termasuk layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi ya, atau biasa disingkat dengan AAA Service. Pada perusahaan yang besar biasanya layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna, jenis user, dan perangkat. Cisco Identity Service Engine atau ISE itu tuh merupakan contoh dari perangkat NAC atau NAC. Pada endpoint ini endpoint itu merupakan host yang umumnya itu terdiri dari laptop, desktop, server, dan IP phones atau IP telepon, serta perangkat yang biasanya dimiliki oleh employee owner atau karyawan. Endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Endpoint itu tuh menggunakan
biasanya menggunakan tuh fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, anti malware, lalu firewall berbasis host, dan sistem penjagaan instruksi berbasis host atau host based instruction prevention system yang biasa disingkat dengan HIPS, HIPSS. Lalu endpoint ini pada saat ini nih yang paling baik ya, itu tuh dilindungi oleh kombinasi NIC, IMP software, dan email security appliance and web security appliance atau WSA yang mungkin akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, pada Cisco SA device atau perangkat Cisco ini dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Cisco SA ini terus diperbarui dengan feedback dengan umpan waktu nyata ya, dengan feedback yang real time dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi yang menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco SA di setiap 3 hingga 5 menit. Nah, dan berikut merupakan fungsi dari Cisco SA. Yang pertama dia dapat memblokir ancaman yang diketahui. Lalu remediasi terhadap malware siluman untuk menghindari deteksi awal. Lalu ada discard email atau membuang email dengan tautan yang buruk. Lalu ada block access, yaitu memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi dan mengekskripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Lalu pada Web Security Appliance WSA itu tuh adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan akses web. Pada WSA sendiri ini dia menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan pelaporan. Pada WSA juga dia dapat memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet, fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan atau message, chat, video dan audio yang dapat diizinkan dan dibatasi dengan batas waktu dan limit bandwidth atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu pada WSA ini juga dia dapat melakukan daftar hitam URL, blacklist, pemfilteran URL, pemindaian malware, lalu ada kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi dan deskripsi lalu lintas web. Lalu selanjutnya access control. Authentication with a local password. Banyak jenis autentikasi yang dapat digunakan pada perangkat jaringan, dan setiap metode itu menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode autentikasi jarak jauh yang paling sederhana itu adalah mengkonfigurasi komunikasi login dan kata sandi pada konsol, jalur FTY, dan aux port. SSH itu adalah salah satu bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Karena apa? Dia itu memerlukan username dan password, dan username dan password itu dapat diautentikasikan secara lokal. Lalu ada local database method. Metode database lokal itu tuh memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, akun pengguna tuh harus dikonfigurasi dengan lokal atau secara lokal di setiap perangkat yang tidak dapat diskalakan. Lalu metode ini tidak dapat menyediakan metode autentikasi fallback. AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Dan dia menyediakan perangkat kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Nah, pada AA ini juga adalah cara kita untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau akuntansi, accounting. Selanjutnya ada local and server base. Ini merupakan dua metode umum yang mengimplementasikan autentikasi pada AAA. Yang pertama kita bahas tentang lokal AAA ya. Autentikasi A lokal. Nah, pada autentikasi A lokal nih itu merupakan metode menyimpan nama pengguna dengan sandi secara lokal di perangkat jaringan. Misalnya itu pada Cisco router. Lalu pengguna autentikasi ini terhadap database lokal penggunaannya.
pengguna mengautentikasikan terhadap database lokal. Lalu pada A lokal nih biasanya tuh ideal untuk jaringan-jaringan yang kecil. Lalu selanjutnya ada server based AA authentication. Dengan metode berbasis server, router tuh bisa mengakses server pusat, server AA pusat. Lalu server AA ini berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Selanjutnya, pada router yang menggunakan protokol remote authentication dial in user service yang disingkat radius atau terminal access controller access control system atau yang disingkat dengan TACACS plus untuk berkomunikasi dengan server AAA. Lalu ketika ada beberapa router dan switch, AA ini pilihan AA berbasis server ini tepat biasanya. Oke. Pada otorisasi AA ini bersifat otomatis ya, dan tidak dapat mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna di jaringan setelah autentikasi, dan otorisasi atau authorization itu tuh menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan bagaimana akses penggunaan jaringan. Atribut ini digunakan oleh server untuk menentukan hak istimewa, determine privilege ya, dan batasan bagi pengguna tersebut. Accounting itu tuh mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Nah, data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti mengaudit. Data yang dikumpulkan tuh mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Penggunaan utama penggunaan accounting ini nih adalah menggabungkan dengan autentikasi AAA. Pada server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan oleh pengguna yang autentikasinya pada perangkat, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Di sini gambarnya nggak ada ya. Ini termasuk semua access dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Log berisi banyak bidang data, termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna saat memecahkan masalah perangkat. Ini juga dapat memberikan bukti ketika individu melakukan tindakan jahat. Oke, untuk contoh gambar ini mungkin bisa kita lihat di situs Netaket ya. Oh, yang mana? Sebentar. Pada access control ya. Ini udah di accounting ya. Oke. Bisa kita lihat di gambar ya. Ketika user setelah user itu tuh berhasil melakukan ini autentikasi, accounting ini menggenerate sebuah pesan untuk memulai ini accounting proses. Nah, ketika user ini selesai, pesan berhenti ini akan terekam dan accounting proses itu akan berhenti. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi lagi ya. Ada PPT. Lalu ada IEE 802.1x ya. Ini merupakan protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Nah, protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses ke publik. Server autentikasi ini juga setiap workstation itu yang terhubung ke port switch sebelumnya menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Nah, dengan mengautentikasikan berbasis port 802.1x ini, perangkat di jaringan tuh memiliki peran khusus pada klien. Nah, pada klien ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Lalu ada switch atau authenticator. Itu tuh switch ini bertindak sebagai perantara antara klien dan server autentikasi untuk meminta informasi klien. Untuk mengidentifikasi dari klien, memverifikasi informasi dengan server autentikasi dan menyampaikan respon ke klien. Nah, perangkat yang lain itu dapat bertindak sebagai authenticators adalah endpoint dari wireless. Lalu ada authentication server atau server autentikasi. Server memvalidasi ke identitas klien dan memberitahu
dan memberitahu switch atau wireless access point bahwa klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses LAN beralih layanan, untuk mengakses LAN dan beralih layanan and switch service. Nah, bisa kita lihat ya pada supplicant atau klien itu tuh dia meminta akses dan menerima dan menanggapi permintaan dari switch. Lalu pada authenticator atau pada switch itu dia akan mengontrol physical access untuk physical access pada jaringan berdasarkan status autentikasi klien. Lalu pada server itu pada ini authentication ini nih dia menampilkan client authentication. Oke, selanjutnya pada materi yang ketiga itu layer 2 security threat. Ingatlah bahwa model versi OS itu dibagi menjadi 7 lapisan ya, yang bekerja secara independen satu sama lain. Nah, gambar yang di samping ini menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dari elemen inti yang dapat dimanfaatkan. Network administrator itu tuh secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen lapisan 3 hingga ke 7. Nah, mereka menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS device untuk memproteksi atau melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu pada data link ini, maka semua layer data tersebut juga akan terpengaruh. Misal, jika ini actor threat yang mungkin kita artikan sebagai pelaku ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap frame layer 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan yang di atas maksudnya itu tidak akan berguna. Pelaku ancaman ini dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Jadi ketika pelaku ancaman ini mengakses pada frame lapisan 2 ya, pada ini nih, maka yang lapisan-lapisan di atas ini akan terganggu juga. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Oke, selanjutnya switch attack kategori. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dari sistem, dan lapisan 2 tuh dianggap sebagai tautan yang lemah. Ini karena LAN secara tradisional tuh berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. We inherently trusted a person and device connected to LAN. Oh ya, kami secara inherent mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kami. Nah, pada saat ini nih dengan BEOD dan serangan yang lebih canggih, LAN kami menjadi lebih rentan terhadap penetrasi atau serangan-serangan yang lebih rentan. Kategorinya itu ada make table attack ya. Dia ini termasuk serangan alamat MAC. Lalu ada VLAN attack. VLAN attack ini termasuk serangan VLAN hooping dan VLAN double tagging. Nah, ini juga termasuk serangan terperangkat pada VLAN umum. Lalu ada DHCP attack. DHCP attack ini termasuk DHCP starvation dan DHCP spoofing attack atau serangan spoofing DHCP. Lalu ada serangan ARP. Dia itu termasuk spoofing ARP dan serangan poisoning ARP. Lalu ada addressing spoofing attack. Itu termasuk alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Lalu ada serangan STP. Ini termasuk serangan manipulasi spanning tree protocol. Mungkin akan dibahas di selanjutnya. Untuk mitigasi teknik switch attack ini nih ya, untuk mitigasi teknik serangan ini pada switch itu tuh, untuk solusi yang pertama itu kalau untuk pada port security itu ini mencegah berbagai jenis serangan termasuk
serangan flooding attack atau serangan banjir ya, serangan banjir alamat MAC, dan serangan starvation pada DHCP. Lalu pada DHCP snooping ini nih dia mencegah starvation DHCP dan DHCP spoofing attack. Untuk solusi yang ketiga itu adalah dynamic ARP inspection atau DAI. Itu dia mencegah spoofing ARP dan serangan poisoning atau racun ARP. Lalu ada IP source guard atau IPSG. Itu mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. Solusi-solusi yang setelah saya jabarkan di atas itu tuh tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Nah, berikut adalah strategi yang dapat direkomendasikan. Yang pertama itu selalu gunakan varian protokol manajemen yang aman seperti SSA, Secure Copy Protocol atau SCP, Secure FTP, SFTP, dan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Lalu pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Lalu gunakanlah VLAN manajemen khusus di mana hanya ada satu lalu lintas manajemen. Lalu gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Selanjutnya, MAC address table attack. Ingatlah ketika kita membuat sebuah keputusan forward atau penerusan, switch LAN layer 2 ini membuat tabel berdasarkan alamat MAC, sumber dan frame. Sumber dalam frame yang diterima. Ini disebut tabel alamat MAC. Nah, tabel alamat MAC ini disimpan dalam memori yang digunakan untuk mengganti frame secara lebih efisien. Nah, ini untuk gambarnya. Bisa kita lihat ya, ketika ini merupakan data-data pada tabel alamat MAC. Oke, selanjutnya MAC address table flooding atau tabel alamat MAC yang banjir. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah switch itu tuh dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan flooding ini memanfaatkan batasan ini dengan membombardir switch dengan alamat MAC dengan sumber yang palsu hingga tabel alamat MAC tuh dengan tabel MAC yang terdapat pada switch itu tuh akan terisi penuh. Saat ini when this occurs, saat ini terjadi, saklar atau switch itu tuh memperlakukan frame sebagai unique cache yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa menferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan threat actor untuk menangkap semua frame yang dikirimkan oleh satu host ke host yang lain di lokal atau VLAN lokal. Dengan catatan, lalu lintas yang dibanjiri ini hanya di dalam LAN atau VLAN lokal ya. Threat actor ini hanya dapat menangkap lalu lintas di lokal LAN dan atau VLAN ya. Dengan VLAN ketika pelaku ancaman ini terkoneksi. Ketika pelaku threat actor ini nih ya, threat actor ini terkoneksi dengan lokalan atau lokal VLAN. Apa yang membuat alat seperti McAfee ini sangatlah berbahaya adalah bahwa attacker atau penyerang tuh dapat membuat serangan overflow pada tabel MAC. Ini sangatlah cepat ya, sangatlah cepat. Misalkan pada switch Catalyst 6500 ini dapat menyimpan mungkin dapat menyimpan 1320 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Alat seperti McAfee ini dapat membanjiri saklar hingga 8000 bingkai palsu per detik, membuat serangan overflow tabel alamat MAC dan membuat serangan overflow tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Sebentar. Nah, pada McAfee ini juga nih, dia tuh mungkin kita bahas sedikit ya tentang McAfee ya. McAfee ini yang memiliki kepanjangan yaitu man in the middle all the cookies.
Ini nih merupakan salah satu alat atau serangan pada jaringan yang digunakan tuh melakukan serangan man in the middle terhadap jaringan LAN. Eh, Nah, McAfee ini juga bertujuan untuk mengompromikan keamanan jaringan dengan mengambil alih komunikasi antar dua pihak yang saling berhubungan di jaringan. Nah, dalam serangan McAfee ini juga penyerang ini dapat mengirimkan sejumlah paket yang besar dengan alamat MAC palsu ke switch di jaringan LAN. Nah, hal ini menyebabkan tabel alamat MAC di switch itu mengalami kelebihan badan atau terlalu banyak entry palsu. Akibatnya, switch ini tidak dapat membedakan antara alamat MAC yang asli dan mana yang palsu, dan mengirimkan lintas ke jaringan ke alamat MAC yang salah. Nah, penyebab adanya McAfee ini dapat menyebabkan beberapa konsekuensi yang merugikan, seperti pengendalian dan pemantauan lalu lintas jaringan, penyadapan data, serta gangguan layanan jaringan. Nah, para penyerang McAfee yang berhasil melakukan serangan McAfee ini dapat memperoleh akses data sensitif, melakukan pemantauan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh korban atau mengubah dan menyusupkan data yang melewati jaringan. Alasan lain kenapa alat ini berbahaya ya karena ya bisa saya jelaskan tadi. Karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal, tapi juga dapat mempengaruhi saklar atau switch pada lapisan kedua lainnya yang terhubung. Nah, ketika tabel alamat MAC dari sebuah sebuah switch terpenuh itu mulai mempelajari semua port termasuk yang terhubung ke switch dua layer lainnya. Untuk mengurangi serangan ini, administrator tuh harus menerapkan keamanan port. Keamanan port tuh hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port, learned di port. Ya. Keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul yang lain. Lalu pada LAN attack. Pada LAN attack ini nih sebuah serangan hooping atau serangan melompat memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan hooping attack ini, threat actor itu mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar, switch untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar atau port switch. Lalu pelaku ancaman ini atau threat actor ini dia mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan pada 802.1 key dan penyimpanan dinamik trunking protokol atau DTP berpemilik Cisco ke trunking dengan saklar penghubung. Jika berhasil, switch membuat link trunk dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar ya yang ini. Nah, sekarang pelaku ancaman tuh dapat mengakses semua VLAN di saklar, semua VLAN di switch. Nah, lalu pelaku ancaman juga dapat menginginkan menerima lalu lintas VLAN apapun secara efektif dan berpindah antar VLAN. Threat actor ini nih pelaku ancaman ini nih pada situasi tertentu tuh dapat menyematkan tag 802.1 key yang tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 802.1 key. Nah, tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1 yang asli. Nah, biasanya itu pada langkah yang pertama ya. Pada langkah pertama itu pelaku ancaman ini mengirimkan bingkai 802.1 key dengan tag ganda ke saklar atau ke switch. Header luar memiliki tag VLAN dari aktor ancaman yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Langkah yang kedua tuh frame tiba di switch yang pertama yang terlihat pada tag 802.1 key 4 bit pertama. Switch melihat bahwa frame ditujukan untuk VLAN asli. Switch meneruskan paket keluar semua port VLAN asli setelah penghapusan tag VLAN. Nah, frame tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari VLAN asli. Pada titik ini tag VLAN bagian dalam itu masih utuh dan belum diperiksa oleh switch yang pertama. Pada step yang ketiga nih frame tiba di switch kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya itu untuk VLAN yang asli.
Lantas VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti yang ditentukan oleh di dalam spesifikasi 802 key. Lalu switch yang kedua hanya melihat tag 802 key bagian dalam yang disibukkan oleh aktor ancaman atau threat actor dan melihat bahwa frame tersebut tuh ditujukan untuk VLAN target. Nah, lalu pada saklar yang kedua atau switch yang kedua itu mengirimkan bingkai ke target dan mengirimkan bingkai ke target atau membanjirinya, tergantung pada apakah entry table alamat MAC yang ada untuk target. Selanjutnya, serangan penandaan ganda VLAN ini bersifat searah ya, dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN yang asli dari port terang. Idenya adalah penandaan ganda ini memungkinkan penyerang mengirimkan data ke host atau server pada VLAN yang tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Agaknya lalu lintas kembali juga akan diizinkan, sehingga memberikan penyerang atau attacker ini memberi penyerang tuh kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat di VLAN yang biasanya diblokir. VLAN attack mitigation atau mitigasi serangan VLAN. Nah, serangan VLAN hooping dan VLAN double tagging ini dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan terang berikut. Nah, seperti yang dibahas pada modul sebelumnya. Yang pertama tuh kita disable atau menonaktifkan trunking di semua akses port. Lalu kita menonaktifkan auto trunking pada tautan terang, sehingga terang harus diaktifkan secara manual, dan pastikan pada VLAN asli itu hanya digunakan untuk link terang. Di pesan DHCP. DHCP server secara dinamis itu memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet masuk, maksudnya subnet mask dan default gateway dari server dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP ini antara klien ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, pada klien ini dia meminta sebuah address atau alamat, lalu pada server nih dia mengirimkan pesanan dari klien, lalu dengan memberikan IP, subnet, default gateway ke klien, lalu pada klien sendiri nanti akan mengirimkan pesan, itu DHCP request, yang mana dia memberi pesan bahwa saya telah menerima pesanan IP address. Lalu pada DHCP pack atau pada server tuh dia menerima notifikasi tersebut. Oke, selanjutnya pada DHCP attack. Ada dua jenis serangan pada serangan DHCP ini ya. Yang pertama tuh ada starvation DHCP dan DHCP spoofing. Kedua serangan ini dapat dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. DHCP starvation attack. Nah, tujuan dari serangan ini adalah untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien. Lalu starvation attack ini membutuhkan alat serangan seperti Globber. Globber memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Secara khusus, ini membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat MAC yang palsu. Lalu ada DHCP spoofing attack. Pada serangan ini ketika terjadi ya. Ini maksudnya ini terjadi ketika server DHCP yang nakal itu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter dan konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Nah, server yang nakal ini dia dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan, termasuk yang berikut nih, bisa kita lihat ya. Dia akan mengirimkan gateway yang salah. Server yang jahat itu dia menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan man in the middle. Ini mungkin sama sekali tidak terdeteksi karena penyusup mencegah aliran dan melalui jaringan. Lalu ada wrong DNS server DNS yang salah. Server yang jahat atau yang nakal itu memberikan alamat server DNS yang salah mengarahkan pengguna ke situs web yang jahat. Lalu ada wrong IP address atau alamat IP yang salah. Server yang nakal atau jahat ini memberikan alamat IP yang tidak valid yang secara efektif membuat serangan DOS pada klien DHCP. Lalu selanjutnya ARP attack ya.
Host menyiarkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IP tujuan. Nah, semua port di subnet itu menerima dan memproses permintaan dari ARP. Host dengan alamat IP yang cocok dalam permintaan ARP itu mengirimkan balasan ARP. Sebuah klien dapat mengirim balasan ARP yang tidak diminta yang disebut dengan gratuitous ARP, yang mungkin bisa diartikan sebagai serampangan ARP ya. Kurang lebih artinya tuh seingat saya serampangan. Nah, pada host lain di subnet penyimpanan alamat MAC dan alamat IP yang terdapat pada ARP serampangan di tabel ARP mereka. Penyerang dapat mengirimkan pesan ARP gratuitous yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC-nya. Dalam tipikal serangan ini, para pelaku ancaman ini mengirimkan balasan ARP yang tidak diminta oleh host lainnya ke subnet dengan alamat MAC pelaku dan alamat IP gateway-nya default, yang secara efektif menyiapkan serangan man in the middle. Ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle. Pada IP versi 6 menggunakan ICMP versi 6 Network Discover Protocol untuk resolusi alamat layer 2. IP versi 6 ini menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing network advertisement. Mirip dengan cara IP versi 6 ini mencegah balasan ARP yang palsu. ARP spoofing dan ARP poisoning itu tuh dapat dikurangi dengan menerapkan inspeksi ARP yang dinamis atau DAI. Lalu mengatasi serangan spoofing. IP address spoofing ini ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dan perangkat lainnya di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Spoofing alamat IP sulit untuk dikurangi, terutama bila digunakan dalam subnet di mana IP berada. Serangan spoofing alamat MAC ini terjadi ketika pelaku ancaman itu mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lainnya yang diketahui dari host target. Nah, switch ini menimpa entry table MAC yang saat ini dan menerapkan alamat MAC ke port yang baru. Kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditujukan untuk host target ke host penyerang. Saat host target mengirimkan mengirim lalu lintas, nah switch ini akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali alamat MAC ke port yang asli dan memberhentikan switch yang mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Threat actor ini dapat membuat program atau script yang akan meneruskan mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme dalam keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC, yang membuat sangat rentan terhadap spoofing. Spoofing alamat IP dan MAC ini dapat digunakan dengan menerapkan IP source guard atau IPSG. Oke. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan terkait tentang konsep LAN security pada modul ke-10. Pada modul ke-10 switching, routing, and wireless essential. Ya, maaf bila ada salah dalam penyampaian materi atau kurangnya dalam penyampaian materi. Saya akhiri, sekian dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.